Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang diomeli istrinya di sebuah mobil. Dan pria itu bernama John Saff dan istrinya bernama Maya. Lalu, tak lama kemudian, tibalah dua orang yang tidak dikenal di tengah pertengkaran itu, yang tanpa pikir panjang mulai menembaki mereka. Dari banyaknya peluru yang ditembakkan, sayangnya tidak mengenai John dan Maya sama sekali. Malahan, justru mereka yang ditumbangkan satu persatu oleh John. Setelah dicari tahu, barulah John sadar orang-orang yang menyerangnya barusan ternyata suruhan pemimpin kartel narkoba bernama Gordito yang selama ini John cari. Setelah apa yang terjadi, Maya yang melihat kekacauan tersebut mulai merasa terancam, di mana musuh yang selama ini suaminya hadapi berbeda jauh dengan sekarang. Sehingga karena hal inilah, Maya akhirnya memutuskan untuk menjauh dari John bersama anaknya. Waktu pun berlalu. Kini John Junior atau JJ sudah mulai beranjak dewasa. Atas gelarnya dari MIT, JJ berhasil menjadi seorang agen FBI dan ditempatkan di bidang analisis data dan keamanan cyber. Di hari itu, JJ dipanggil ke ruang rapat, di mana bosnya menyampaikan bahwa Gedung Putih ingin mereka meningkatkan keamanan cybernya, di mana mereka ingin mengatasi potensi ancaman teroris. Atau lebih tepatnya, mereka disuruh untuk mengawasi sebuah masjid dan seseorang bernama Farid Bahar yang dianggapnya sebagai teroris. Dan untuk menjalankan tugas tersebut, bosnya meminta salah satu di antara mereka untuk memimpin operasi. JJ yang menyadari hal itu sebuah kesempatan emas dengan sigap menawarkan dirinya. Tetapi sayang, karena JJ masihlah anak baru, ia ditolak mentah-mentah begitu saja. Malamnya, setelah sekian lama tak berjumpa, JJ akhirnya bertemu dengan para sahabatnya. Di situ, Karim mengabarkan bahwa dirinya selama ini sering keluar kota untuk menjalankan bisnis baru yang ia kelola bersama teman-teman militernya. Bisa dikatakan, bisnis tersebut semacam program rehabilitasi untuk para veteran militer yang dipulangkan karena memiliki kecanduan pada narkoba, seperti Karim dulu. JJ yang mendengar hal itu tentu saja merasa kagum dan bangga. Selain Karim sudah bebas dari narkoba, Karim juga memiliki tujuan mulia yang selama ini JJ tak menyangkanya. Tapi, di samping itu semua, ternyata malam itu menjadi malam terakhir JJ untuk melihat sahabatnya. Di mana esok harinya, ia dikejutkan dengan kabar kematian Karim yang diduga tewas overdosis. JJ yang merasa bahwa Karim tidak mungkin akan melakukan hal sebodoh itu, berencana mencari lebih dalam lagi kasus itu. Sebab, terakhir kali ia melihat Karim terlihat begitu hidup dalam menjalani kehidupan yang baru. Dengan keahlian yang ia miliki, JJ berhasil meretas data medis milik Karim. Dan dari data tersebut, JJ menemukan sebuah petunjuk yang mengarahkannya pada sebuah tempat yang terkenal sebagai tempat jual beli narkoba. Di sana, JJ bertemu dengan seorang anak kecil yang tanpa diduga, anak kecil itu ternyata mengetahui kasus kematian Karim setelah melihat foto Karim di ponselnya. Tetapi, anak kecil itu enggan memberitahunya. Setelah bocil itu dikasih uang, barulah ia ingin memberitahukan bahwa narkoba yang membuat Karim overdosis didapatkan dari seseorang bernama Manny. Dan saat ini, Manny tinggal di sebuah apartemen kumuh yang tak jauh dari tempatnya berada. Di apartemen, JJ akhirnya bertemu dengan Manny. Dan dia berusaha menanyakan kebenaran obat yang Karim beli padanya. Namun, bukannya mendapatkan jawaban yang ia harapkan, JJ justru dipukul oleh anak buah Manny. Dan sejak saat itu, JJ akhirnya beranggapan bahwa Karim benar-benar tewas overdosis. Namun, dugaan tersebut ternyata dipatahkan oleh Sasa. Ketika membaca data medis milik Karim, Sasa menemukan kandungan narkoba yang dikonsumsi terlampau tinggi. Bahkan lebih parahnya lagi, jumlah dosis yang terkandung di dalamnya seharusnya digunakan oleh 10 orang bahkan lebih. Dari sinilah Sasa menduga bahwa overdosisnya Karim sudah direncanakan oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Mendengar hal itu, JJ memutuskan untuk kembali ke tempat Manny. Namun, kali ini dia tidak pergi sendirian, melainkan ia meminta bantuan pada ayahnya yang tidak pernah ia temui selama 25 tahun, sekaligus merupakan seorang legenda ketika menjadi seorang polisi. Setelah lama tak berjumpa, John dibuat terkejut akan ekspektasinya pada JJ yang tak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Baik dari penampilan
pekerjaan, ataupun sikap yang seharusnya JJ miliki sebagai anggota keluarga Self. Namun di samping itu semua, JJ yang tak ingin mendengar celotehan ayahnya langsung bicara pada intinya. Tetapi di situ, sesaat sebelum JJ menyerahkan dokumen kematian Karim, John menghentikannya karena ia merasa kasus tersebut memiliki akhir yang sama, di mana sekali pecandu selamanya akan pecandu, dan kematian akhir untuk para pecandu adalah overdosis. Namun, setelah JJ meyakinkan dengan dokumen yang ia bawa, John akhirnya setuju untuk membantunya. Selain kewajibannya sebagai seorang ayah, John juga merasa bahwa kasus kematian itu dapat membawanya pada seseorang yang selama ini ia cari. Tetapi sebelum itu, John yang melihat ada luka pukulan di wajah anaknya terlihat sungguh marah. Hingga pada akhirnya, John memutuskan untuk pergi ke tempat Manny terlebih dahulu untuk membalaskan perlakuan anak buahnya. Which one of these motherfuckers lay hands on you? That one. Him? Oh. No, I pointed at the other one. Yeah, I know. Tidak lama dari itu, Manny yang mendengar ada keributan akhirnya muncul ke permukaan. Dengan raut wajah yang ketakutan ketika melihat John, Manny mencoba untuk menanyakan apa maksud kedatangannya John di sana. Namun, setelah John menjelaskan kedatangannya karena anaknya dipukuli, seketika itu Manny tambah ketakutan dan memilih kabur dari sana. He's running. Yeah. Shoot him. What are guns you picked up? I threw those out the window. You don't throw guns out an open window. Kids live up here. Setelah berhasil menangkap Manny, JJ kemudian kembali menaikkan hal yang sama seperti sebelumnya tentang kebenaran obat yang menyebabkan Karim overdosis. Di bawah tekanan dari John, Manny pun akhirnya bicara bahwa Karim sudah lama tidak membeli narkoba padanya semenjak Karim memulai bisnis barunya dengan teman-teman militernya yang disebut dengan nama Brothers Watching Brothers. Damn, son, sound like your boy might have been on the down low. What? Setelah apa yang terjadi, John dan JJ memutuskan untuk pergi bersama ke tempat bisnis Karim. Meski awalnya JJ ingin pergi seorang diri, tapi John tak mengizinkannya lantaran ia merasa bahwa kasus yang diselidiki anaknya saat ini kemungkinan membahayakannya. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan Gary, William, dan Eddie. Gary menjelaskan bahwa tempat yang ia bangun bersama Karim bukan hanya sebagai tempat pusat rehabilitasi, melainkan juga diperuntukkan untuk para pensiunan tentara untuk melanjutkan hidup mereka sebagai tenaga kerja. Maka dari itu, Gary yang mendengar berita kematian Karim membuatnya begitu kecewa. Dan di samping itu juga, Gary menjelaskan belakangan hari sebelum kematiannya, Karim selalu mengunjungi sebuah masjid untuk menghabiskan waktu di sana bersama pacarnya bernama Anam. Sejak dari situlah, Gary dan lainnya menduga Karim mulai memakai narkoba kembali. Tak lama setelah itu, saat John dan JJ akan pergi dari sana, John menyadari ada sesuatu yang mengganjal ketika ia melihat Eddie menghindari kontak mata dengannya. Sejak saat itu, pikiran curiganya terhadap Eddie terus menghantui pikirannya. Beda halnya dengan JJ, ia malah menaruh curiga pada pacar Karim yang ia temui di masjid, di mana masjid tersebut kebetulan sama dengan masjid yang FBI curigai sebagai tempat aktivitas para teroris. Pada akhirnya, untuk mencari informasi lebih jelas lagi tentang Eddie, John mengajak JJ ke sebuah klub malam yang dengan dalih untuk menjernihkan pikiran setelah seharian berkelana mencari petunjuk. Awalnya JJ menolaknya, tetapi setelah dikenalkan wanita seksi, JJ pun merubah sikapnya. Sementara JJ sedang asik bermain dengan wanita, John menghampiri temannya bernama Freddy untuk mencari tahu informasi mengenai Eddie, di mana ia memiliki firasat bahwa Eddie dan kasus kematian sahabat JJ berhubungan dengan Gordito. Sementara di sisi lain, JJ yang mabuk terlibat sebuah perkelahian. John tidak menyangka jika sisi JJ saat ini membuatnya begitu terkejut. Sosok pengecut yang ia lihat sebelumnya kini menjadi sosok yang garang dalam mengatasi sebuah masalah. Esok harinya, JJ dan John akhirnya tiba di Masjid Rashad. Namun, setibanya mereka di sana, ternyata Sasha juga ikut menemani mereka. Dan dengan bantuan Sasha, mereka akhirnya mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh Karim. Sebelum itu, Anam menjelaskan, belakangan hari sebelum kematiannya, ia bekerja keras untuk membangun pusat rehab dan pusat kepemudaan baru. Namun, di tengah obrolan mereka, Farid Bahar, selaku ulama masjid sekaligus ayah Anam, tiba-tiba muncul dan terlihat sangat terganggu dengan keberadaan JJ dan John. Apalagi, setelah ayah Anam melihat lencana FBI milik JJ, ia dengan tegas langsung mengusir mereka begitu saja.
Namun, JJ tak menyerah begitu saja. Setelah melihat seberapa besar pusat kepemudaan yang mereka bangun, JJ menjadi penasaran seberapa besar biaya yang mereka keluarkan untuk membangunnya. Di saat itulah, kecurigaan yang selama ini ia pikirkan tentang Farid Bahar akhirnya terungkap. Setelah berhasil meretas pendanaan Masjid Rashad, JJ mendapati sejumlah uang yang cukup besar yang disetorkan langsung pada akun pribadi milik Farid. Tetapi sebelum itu, JJ tiba-tiba ditelepon bosnya yang kemudian memberinya hukuman skorsing setelah mengetahui JJ melakukan operasi tentang Masjid Rashad seorang diri. Meski begitu, JJ tak berhenti sampai situ dan akhirnya memutuskan untuk tetap menjalankan penyelidikannya bersama John. Malamnya, setelah sekian lama menaruh perasaan pada Sasha, John akhirnya mendapat kesempatan untuk makan malam berdua. Sementara John, yang mengetahui mantan istrinya sedang berkencan, ternyata juga datang ke sana. Maya yang melihat hal itu dibuat kesal saat melihat mantan suaminya bersama dua wanita seksi. Is this motherfucker following me? The girls aren't even cute. And because you got a big fucking... I mean, honestly. Maya yang tak ingin John mengganggu acara kencannya memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya, ia malah terjebak kedua kalinya pada sebuah aksi baku tembak seperti dahulu. Ron, calm the fuck down! Stop screaming like a bitch, Ron! Sementara itu, kejadian baku tembak itu ternyata tidak hanya terjadi pada John, tetapi juga itu juga terjadi pada JJ. Untunglah, saat itu Sasha memiliki sebuah pistol di tasnya, dan JJ dengan cepat melumpuhkan mereka semua seperti ayahnya. Hate guns. Setelah dicari tahu, JJ akhirnya menemukan sebuah bukti, di mana orang-orang yang dikirim untuk membunuhnya ternyata semuanya adalah ulah Benny. JJ yang melihat hal itu langsung menunjukkan bukti-bukti tersebut pada John. Dan dari HP tersebut, mereka menemukan banyak bukti pengiriman gelap yang dikirimkan ke Afghanistan. Serta dari bukti-bukti itu juga sudah cukup bagi JJ untuk mengaitkan Farid dengan Gordito yang bekerja sama dalam perdagangan narkoba ke Afghanistan. Setelah apa yang terjadi, Farid akhirnya ditangkap oleh FBI keesokannya. Namun, menurut pihak Biro Pusat Kejahatan, bukti-bukti tersebut ternyata tidak terbukti benar, apalagi persoalan terorisme. Sehingga karena masalah inilah, semua warga muslim menjadi marah, bahkan menganggap FBI telah melakukan tindakan rasisme. Dan karena FBI merasa dirugikan, JJ pun harus berakhir dipecat dari FBI. Sementara itu, informasi yang diminta John pada Freddy akhirnya terungkap, di mana kecurigaannya pada Eddie ternyata salah. Justru yang sepatutnya yang harus dicurigai adalah Benny. Benny diketahui adalah kaki tangan dari Gordito yang tugasnya selama ini untuk melakukan pencucian uang. Dan di waktu bersamaan itu juga, ternyata dari awal JJ berada di sana dan mendengar semua informasi yang diberitahukan oleh Freddy. Bahkan, ia juga akhirnya mengetahui maksud lain dari John yang membantunya selama ini. John mencoba menjelaskannya, namun JJ yang sudah terlanjur kecewa akhirnya memilih untuk menjalankan operasinya sendiri tanpa John. Setelah apa yang terjadi, JJ yang tidak mau menyerah kembali ke tempat bisnis Karim bersama Sasha. JJ dengan hati-hati masuk ke dalam dan tak menyangka bahwa tempat tersebut ternyata dijadikan sebuah gudang narkoba. Dan di samping itu juga, ia juga melihat Eddie sedang berdebat dengan Gary dan William, yang mana perdebatan itu ternyata karena Eddie menyuruh mereka semua untuk menyerahkan diri ke polisi. Gary yang mendengar hal itu lantas dengan cepat membunuhnya, seperti halnya apa yang ia lakukan pada Karim. JJ yang berhasil mendapatkan rekaman pembunuhan itu berusaha untuk keluar dari sana, tapi sayangnya ketahuan. JJ berusaha berlari sekuat tenaga, tapi lariannya itu harus berhenti dikarenakan Sasha berhasil ditangkap. Tapi tidak lama dari itu, John pun akhirnya datang. Setelah apa yang terjadi, Gary akhirnya berhasil kabur bersama dengan Sasha, dan John akhirnya memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Jika apa yang dilakukannya selama ini ialah untuk melindungi keluarganya dari Gordito, begitupun dengan sekarang.
Setelah mengetahui hal itu, JJ menjelaskan kembali kesimpulannya bahwa apa yang terjadi pada Karim dan Farik semuanya karena ulah Benny dan Gary, di mana dari hasil pencucian uang yang Benny lakukan, Karim menolaknya. Dan alasan terbesarnya ia harus dibunuh adalah karena ketika Benny berencana mengirimkan uang kotor pada Farik, Karim tak membiarkannya. Pada akhirnya, setelah mengetahui itu semua, mereka akhirnya sepakat untuk menyerang geng Gordito dan menyelamatkan Sasha. Namun, untuk dapat melakukan hal itu semua, mereka membutuhkan persediaan senjata yang lebih. Dan di situ JJ dibuat terkejut bahwa tempat mereka untuk mengambil senjata adalah rumah kakeknya. What the hell? Grandpa. Setelah mengetahui apa yang dilakukan keluarganya, sang kakek legend ternyata juga ingin ikut membantu. Sementara itu, Sasha yang ditahan mencoba berusaha untuk kabur. Tetapi, tak lama dari itu, ia dihadapkan langsung oleh Gordito. Setibanya di lokasi Sasha ditahan, kakek legend mencoba mengalihkan perhatian penjaga di sana. Sementara JJ, ia berusaha mencoba meretas CCTV agar kedatangan mereka tidak diketahui ketika menaiki lift. Namun, karena pemancar wifi tidak menjangkau, aksi mereka pun akhirnya ketahuan. Gordito yang melihat hal itu lantas menyuruh semua anak buahnya berjaga di depan lift untuk menangkap mereka. Tetapi di situ Gordito tertipu. JJ yang berhasil kembali meretas kamera CCTV ternyata memilih masuk melalui jendela. Aksi baku tembak itu ternyata berlangsung sengit. Sebelum akhirnya anggota geng itu harus berakhir kalah karena pengalaman bertarung. Setelah dirasa kondisi sudah aman, ternyata Gordito tiba-tiba muncul dan mencoba untuk menembak JJ. John yang menyadari hal itu dengan cepat melindunginya dan membalikkan keadaan. Setelah apa yang terjadi, John yang terkena tembakan harus dirawat di rumah sakit. Sasha sangat berterima kasih pada John, tak hanya menyelamatkannya, tapi juga karena telah melindungi JJ. Persahabatan antara Sasha dan JJ kini harus berakhir, di mana mereka memulainya kembali dengan sebuah hubungan kekasih. Atas aksi JJ yang berhasil menjalankan operasinya, ia dipanggil kembali ke FBI. Namun, kali ini ia menolaknya karena ia lebih memilih untuk bergabung bersama ayahnya, tanpa tekanan dan aturan seperti yang biasa keluarga Saf lakukan. To change your